Episode 30. Gadis kecil untuk Presdir. Sebenarnya, ada satu insiden yang membuat Ren akhirnya membantu Dahlia mengambil mie instan secara sukarela. Ren masih setia memandangi layar besar di depannya yang menayangkan saluran National Geographic, sementara Dahlia ia biarkan saja membuka pintu kulkas. "Ren," terdengar panggilan wanita itu yang membuat Ren seketika menoleh. "Mau dikasih telur enggak?" Ren menelan salivanya gugup. "Ya Tuhan, sampai kapan kau uji hamba-Mu yang lemah ini?" "Mau," jawab Ren masih sambil terus memandangi Dahlia yang berdiri sedikit menungging di depan kulkas, membuat celana dalamnya mengintip dari balik kemeja. "Oh ya, mie instannya ada di kabinet atas," sahutnya lagi. Ren menghela napas lega saat Dahlia akhirnya berpindah dari depan kulkas. Setidaknya Tuhan masih menyelamatkannya. Tapi, tak berselang lama, gadis mungil itu tampak membuka kabinet atas dengan kesusahan. Tampaknya ia tak bisa meraih bungkus mie instan yang memang berada di rak tertinggi. Jadilah Dahlia harus berjinjit dengan tangan terangkat. Membuat lagi-lagi kain segitiga yang ia pakai terlihat. "Cih," desis Ren mengumpati dirinya sendiri. Kalau dibiarkan lebih lama, bisa-bisa belalainya berdiri. Akhirnya, dengan segera ia bangkit dari duduk dan membantu Dahlia mengambil benda yang menyusahkan itu. "Kamu ternyata pendek juga ya," kalimat itu Ren ucapkan semata-mata untuk menutupi rasa gelisahnya. Masa segini aja nggak nyampe. Ren dapat melihat bibir Dahlia mengerucut di bawahnya. Salah sendiri pasang kabinet tinggi banget. Memangnya yang mau pakai siapa sih raksasa? Ren terkekeh. Kalau sedang marah-marah begitu, entah kenapa Dahlia kelihatan imut banget. "Lucu banget sih kamu," ujarnya menyuarakan isi hatinya yang paling dalam. Setelah itu ia berjalan pergi menuju balkon, sebelum perempuan itu kembali memporak-porandakan kewarasannya. "Ren," terdengar panggilan Dahlia dari ruang televisi. "Udah mateng nih." Ren yang sedang merokok segera mematikan benda itu dan membuangnya ke tempat sampah yang ada di sana. "Oke, baby." Ren melangkah menuju ruang televisi di mana Dahlia sudah duduk manis di atas sofa. Kedua kakinya dinaikkan dan tangannya menggenggam bungkus snack. Di atas meja, sudah ada semangkuk mie instan panas. "Aku minta," kata Dahlia sambil mengangkat snacknya. Ren tersenyum dan mengangguk singkat. "Ambil-ambil aja," ucap Ren yang duduk di samping Dahlia. Aroma mie instan yang menyengat membuatnya lapar. "Kamu nggak mau mie?" "Udah kenyang," jawab Dahlia masih sambil mengunyah. "Udah kenyang kok makan Ciki." Ren bertanya heran. "Kalau Ciki masih muat, kalau mie nggak," Dahlia menjawab asal yang membuat Ren tergelak. "Udah ah, cepetan dimakan itu mie-nya, nanti keburu lodoh." Dahlia melirik Ren yang sedang menyuapkan sesendok mie ke dalam mulut. "Enak? Enggak?" tanyanya kemudian. "Enak banget," Ren menjawab sambil mengangkat jempolnya ke atas. "Bikin aku makin gak sabar." "Nggak sabar apa?" "Nggak sabar bikin kamu jadi istriku." "Ren." Dahlia mendaratkan pukulannya pada lengan Ren. "Jangan bercanda terus ah. Aku pengen cepat pulang." "Kenapa sih pengen cepet-cepet? Nginep di sini aja loh." "Nginep? Ya ampun Ren, kamu tuh bener-bener deh." Dahlia mencubit gemas pipi Ren. Ren hanya tertawa dan melanjutkan menyeruput mie instannya.
Usai makan, Ren sebenarnya berniat untuk mengantarkan Dahlia pulang. Tapi, memang dasarnya jahil, Ren ingin mengerjai Dahlia lebih dulu. Jadi ia merebahkan tubuhnya ke atas sofa sambil memejamkan mata. Abis makan rasanya ngantuk deh. Ren. Dahlia yang sedang mencuci piring di dapur langsung mencak-mencak. Tuh, kan. Ada aja alasannya. Tadi lapar lah, sekarang ngantuk. Udah, nggak usah akting. Cepet bangun. Ren masih terdiam sambil pura-pura tertidur. Meski begitu bibirnya senyum-senyum tidak jelas. Ren, jangan sampai aku pakai kekerasan ya. Ancam Dahlia. Tentu saja ancaman itu tidak mempan pada Ren. Memangnya kekerasan seperti apa sih yang akan dilakukan wanita mungil itu kepadanya? Rasain. Dahlia menggunakan kedua tangannya untuk menggelitik pinggang Ren. Sontak saja Ren langsung terbangun sambil tertawa terbahak-bahak. Astaga, Dahlia. Ya ampun, geli banget. Hahaha. Ren mencoba menghentikan aksi Dahlia. Tapi sepertinya gadis itu tak kenal menyerah. Rasain kamu. Dahlia semakin ganas memainkan tangannya. Ren yang sudah merasa tidak kuat lagi akhirnya menangkap kedua tangan Dahlia dan menarik tubuh gadis itu. Belum sempat melawan, Ren sudah berpindah posisi menimpa tubuh Dahlia dan gantian menggelitik pinggangnya. Hahaha. Ren. Udah. Hahaha. Geli. Dahlia meronta-ronta, tapi cengkeraman Ren pada tangannya terlalu kuat. Barulah setelah Dahlia meminta ampun, Ren berhenti. Tapi, saat itulah mereka baru sadar dengan posisi mereka saat ini. Dahlia berbaring di atas sofa, dengan kedua tangannya dikunci oleh Ren, dan terangkat ke atas. Sementara itu tubuh Ren berada di antara kedua kaki Dahlia. Ren dan Dahlia sama-sama menelan selaiva gugup. Bohong kalau mereka tidak merasakan apa-apa dalam kondisi seperti ini. Ren. Dahlia berkata lirih, yang entah kenapa di telinga Ren terdengar seperti nyanyian siren yang mampu memikat nelayan untuk terjun ke laut. Kedua mata Ren menatap bisbir Dahlia yang berwarna merah muda, hasil polesan lipstik yang sedikit memudar. Ren. Hidung Ren menyentuh hidung Dahlia, membuat deru napas mereka terdengar satu sama lain. Tinggal beberapa senti sampai bisbir mereka bersentuhan, dan Dahlia memejamkan matanya. Apa sekarang sudah saatnya untuk berkiuman? Sedetik, 2 detik, tidak ada yang terjadi. Dahlia malah merasa genggaman tangan Ren pada kedua tangannya melonggar. Setelah itu udara di E4S yang semula penuh menjadi kosong, dan tekanan sofa berubah ringan. Dahlia membuka mata dan mendapati Ren sudah berdiri sambil membelakanginya. Ayo, ucap Ren tanpa memandang ke arah Dahlia. Aku antar kamu pulang. Dahlia bangkit dari posisinya dan bergegas menyambar tas dari meja makan, lalu ia berjalan mengikuti Ren keluar dari apartemen. Di dalam lift pun, mereka berdua tidak saling bicara karena canggung. Ren memilih untuk berdiri di depan Dahlia, dan sesekali melirik gadis itu dari pantulan kaca di dalam lift. Tak berbeda halnya dengan Dahlia yang hanya bisa menunduk sambil memainkan kukunya. Pintu lift terbuka dan kedua sejoli itu berjalan menuju pintu keluar. Security yang melihat mereka segera berdiri dan memberi hormat. Berbeda dengan tadi, Ren memilih untuk tidak menyapa satpam itu. Begitu juga dengan Dahlia. Masih dengan mulut terkunci, Ren membukakan pintu mobil dan membimbing Dahlia masuk. Dahlia pun hanya menurut saja seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Bahkan ketika mobil yang dikendarai Ren akhirnya meninggalkan pelataran gedung apartemen,
masih tidak ada percakapan di antara mereka. Episode 31. Ren menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang kos. Sampai beberapa menit, mereka terdiam cukup lama di dalam mobil. Dahlia melirik Ren yang duduk di sebelahnya dengan gelisah. Kenapa lelaki ini sedari tadi diam saja? Menyadari tak ada pergerakan di antara mereka, Dahlia berinisiatif untuk melepas seat belt dan menoleh ke arah Ren. Terima kasih karena sudah mengantarkan aku pulang. Berkat kamu, hari ini aku bersenang-senang, Dahlia berkata sambil tersipu malu. Bayangan saat dirinya dan Ren hampir berkiuman membuatnya pipinya merona. Berbeda dengan Dahlia, Ren masih setia menatap jalanan di depannya. Ia bahkan tidak menoleh sama sekali saat menjawab ucapan gadis itu. Begitu saja balasannya. Dahlia mengernyitkan dahi. Kenapa jawabannya hanya seperti itu? Tak ambil pusing, Dahlia lantas beranjak keluar dari mobil. Suatu hal yang aneh karena biasanya Ren akan membukakan pintu untuknya, tapi kali ini lelaki itu masih tetap berdiam diri di tempat. Baiklah, mungkin saja dia capek, Dahlia menghibur diri. Ia pun berjalan melewati bagian depan mobil. Awalnya, Dahlia berniat untuk mengetuk kaca tempat Ren berada, dan mengucapkan terima kasih lagi. Tapi, belum sampai niatnya itu terlaksana, Ren sudah menancap gas mobilnya dan pergi dari sana. Dahlia terbengong-bengong. Apa-apaan ini? Sampai di kamar, Dahlia masih terus kepikiran tentang perubahan sikap Ren yang terasa janggal. Terakhir kali, Ren bersikap seperti itu karena Dahlia melakukan kesalahan. Jadi, pertanyaannya sekarang, kesalahan apa lagi yang sudah dirinya perbuat? Rasa-rasanya semua masih baik-baik saja sampai dirinya dan Ren tadi hampir berciuman. Tunggu, Dahlia sontak bangkit dari kasur. Apa jangan-jangan mulutku bau? Dahlia mengangkat telapak tangannya setinggi mulut dan membiarkan napasnya tertinggal di sana, lalu ia hirup baunya dengan hidung. Ia lakukan hal itu berulang kali untuk memastikan penciumannya tidak salah. Enggak kok, Dahlia merasa yakin. Jadi, di mana salahnya? Jawabannya, tidak ada yang salah dengan diri Dahlia. Justru, yang bermasalah saat ini adalah Ren. Setelah lelaki itu meninggalkan Dahlia di depan gerbang kos, ia memarkirkan mobilnya di pinggir jalan tak jauh dari sana. Wajahnya tegang dan gelisah, karena semenjak tadi ia sibuk menahan sesuatu yang mendesak-desak di balik celananya. Oh my god! Ren mendesis sambil menyandarkan kepalanya pada kursi mobil. Apa sekarang aku sudah mulai tidak waras? Ren meremas rambutnya dengan frustasi. Ada alasan kenapa sedari tadi dirinya tak menatap Dahlia. Lebih tepatnya, ia tak berani. Ren takut jika menatap gadis itu, maka insting predatornya akan kembali muncul. Tadi saja Ren sudah hampir kelepasan mencium Dahlia. Jika saja Ren tidak segera bertindak, bisa-bisa terjadi sesuatu yang lebih besar. Apa Dahlia akan membenciku? Ren mulai kepikiran. Pasti sekarang dia menganggapku seorang bajingan, keluhnya lagi. Sembari menghela napas berat, Ren kembali menghidupkan mesin mobilnya dan membelah jalanan ibu kota di malam hari. Sepulang dari sini, ia harus segera mandi untuk membersihkan otaknya. Dahlia menatap ponselnya dengan lesu. Sejak semalam, tidak ada satupun pesan dari Ren. Apalagi sekarang adalah hari Minggu, jadi mereka tidak bisa bertemu di kantor. Solusi satu-satunya adalah Dahlia harus menghubunginya duluan. Ren, apa kamu baik-baik saja?
Dahlia mulai mengetik. Tepat sebelum ia menekan tombol kirim, Dahlia kembali menghapus pesan itu. Aneh nggak sih, kalau tiba-tiba nanya begitu? Pikir Dahlia. Ia kemudian mengetik ulang pada kolom chat. Ren, aku khawatir. Kenapa kamu nggak ada kabar? Jangan deh, kesannya terlalu gonit. Dahlia sibuk menghapusnya lagi. Ia terdiam lama untuk memikirkan kalimat apa yang harus ia tulis. Ren, apa semalam kamu pulang dengan selamat? Dahlia menatap lamat-lamat pesan itu dan mengeja kalimatnya satu persatu. Setelah ia yakin tak ada yang aneh, dengan segera ia menekan tombol kirim. Tak butuh waktu lama sampai kedua centang berwarna abu itu berubah menjadi biru. Dahlia menunggu sambil memeluk bantal gulingnya. Harap-harap cemas. Ting! Dahlia terperanjat. Dengan kekuatan kilat, ia meraih ponsel yang tergeletak di depannya. Membaca isi pesan balasan dengan jantung berdegup kencang. Pak Narendraya. What? Senyum Dahlia berangsur-angsur berubah menjadi sungutan kesal. Apa-apaan cowok ini? Jadi sekarang dia jual mahal, gitu. Dahlia melempar ponselnya ke atas kasur dengan dongkol. Fine. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Tekadnya. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Ren? Oke, kita akan kembali ke situasi beberapa menit yang lalu, dengan berpindah lokasi ke kamar apartemen Ren. Saat Dahlia sedang berusaha merangkai kata untuk mengirim pesan kepada Ren, lelaki itu juga melakukan hal yang sama. Ia berulang kali menulis pesan pada kolom chat, lalu dihapus, kemudian menulis lagi, lalu dihapus lagi. Begitu terus sampai tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk dari Dahlia. Hua! Ren terperanjat kaget. Saking kagetnya, ia sampai terjatuh dari atas kasur spring bed-nya yang seharga puluhan juta. Sambil merintih kesakitan, lelaki 29 tahun itu bangkit dan mengambil ponselnya. Calon istriku. Ren, apa semalam kamu pulang dengan selamat? Tanpa sadar, senyum di bibir Ren merekah. Sia-sia saja ia overthinking semalaman, karena ternyata wanita itu tidak membencinya seperti yang ia pikirkan. Ren kemudian mulai menulis pesan balasan dengan penuh semangat. Ya, baru 2 huruf tertulis, tiba-tiba ada telepon masuk dari Mama Anita. Ren yang terkejut sontak menekan tombol kirim. Hah? Ya ampun, kepencet. Ren panik. Ia bermaksud untuk menghapus pesan itu, tapi dalam sekejap pesannya berubah menjadi centang biru, tanda pesan sudah dibaca. Loh, ya ampun. Ren buru-buru hendak mengetik pesan lagi, tapi telepon dari sang mama kembali muncul. Merasa kesal, akhirnya Ren mengangkat telepon itu. Ha, Ren. Kamu dari mana aja sih, dari tadi susah banget di telepon. Kamu nggak lupakan kalau hari ini hari ulang tahun papa kamu. Kamu harus udah sampai rumah dalam 5 menit. Titik. Buset. Ren seketika menjauhkan ponsel dari telinganya. Bisa-bisa gendang telinganya pecah kalau diteriaki seperti itu. Jangan teriak-teriak kenapa sih, Ma? Heh. Anak durhaka. Mama tuh nggak bakal teriak-teriak kalau dari tadi kamu balas pesan Mama. Cepetan dateng, kalau nggak Mama sunat punya kamu sampai habis. Ancam Mama Anita masih dengan nada tingginya. Jangan dong Ma, Ren belum nikah. Makanya cepetan dateng. Iya, astaga Mama. Ren akhirnya beranjak menuju kamar mandi. Sebelum itu sebenarnya Ren sudah kepikiran untuk mengetik pesan lanjutan pada Dahlia.
Tapi, mengingat ancaman Mama Anita yang akan memotong belalainya sampai habis jika tak sampai rumah dalam 5 menit membuat Ren bergidik. Nggak apa-apa deh, besok aku jelasin aja semuanya di kantor, pikir Ren.